Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini tanggal 22 Agustus 2022, saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kesehatan hewan, yaitu mengenai penyakit kembung atau blut atau timpani pada hewan ternak ruminansia atau hewan memanah biak atau hewan lambung ganda, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Karena penyakit kembung ini penyakit indigesti atau gangguan pencernaan yang paling sering terjadi pada peternakan rakyat, terutama pada musim penghujan atau pada hewan ternak yang istilahnya kekurangan rumput, dia menandakan konsentrat. Jadi makanya ini perlu saya sampaikan, karena efek daripada kembung ini kan fatal, kematian. Jadi pengertian kembung, jadi penyakit kembung itu ada dua macam. Satu namanya blut. Jadi kalau blut itu timbunan gas busa, contohnya busa di sabun tadi, yang terjebak di dalam ingesta atau isi lumen. Jadi bentuknya kalau dilihat itu seperti busa sabun. Nah, itu disebabkan karena kebanyakan makanan konsentrat terlalu tinggi, kurang rumput, kurang serat kasar, kebanyakan konsentrat. Jadi artinya ketika makan protein terlalu tinggi mengakibatkan blut. Nah, ini agak susah. Kemudian ada lagi kembung timpani. Nah, kalau timpani itu timbunan gas dan bentuk gas yang terpisah, hanya angin bentuknya bukan seperti busa, memang hanya murni angin, itu CO2. Nah, CO2 atau gas metan dan sebagainya hasil metabolisme daripada bakteri yang mengurai glukosa. Jadi kalau hewan ternak kebanyakan makan yang mengandung glukosa, mengandung karbohidrat, contoh makan tetes tebu kebanyakan, atau makan sirup misalnya, atau makan apapun yang mengandung glukosa tinggi atau karbohidrat tinggi, ini bisa menyebabkan kembung yang namanya timpani. Jadi gas yang terpisah dengan instrumen, sebabnya gas bukan busa. Itu. Nah, kemudian faktor penyebab sebenarnya, jadi faktor penyebab kembung itu tadi satu, intinya dari makanan. Jadi intinya tidak seimbangnya makanan. Jadi serat kasar atau rendah, kemudian bahan yang mudah terurai oleh mikroorganisme ini lebih banyak. Jadi tadi contohnya kalau blut disebabkan karena kebanyakan makan konsentrat, kekurangan rumput. Kemudian timpani kebanyakan glukosa, karbohidrat, kemudian akhirnya jadi timpani. Nah, kemudian kalau penyebabnya kan hiperfermentasi. Jadi ketika kebanyakan protein di dalam lumen yang kurang serat, contoh konsentrat tinggi, kemudian akhirnya mikroorganisme pengurai serat kasar, terutama yang mengandung protein, bakteri itu naik jumlahnya, populasinya naik. Nah, karena apa? Karena nutrisinya banyak. Nah, ketika katakanlah akhirnya nutrisi mikroba ini tinggi, populasinya hanya hasil dari metabolitnya, hasil metabolismenya. Jadi hasil metabolisme itu namanya metabolit. Itu kan gas. Ada gas, kalau dari penguraian protein berarti gasnya adalah gas amonia, NH3, gas amonia. Makanya baunya tidak enak. Itu berarti blut. Kalau kita coba sunenya, baunya itu mohon maaf seperti kentut. Itu berarti dia adalah blut. Baunya tidak enak. Itu adalah blut. Itu karena kekurangan protein. Nah, kemudian kalau dicoblos itu akhirnya keluar gelembung busa pada flanknya. Flank itu adalah rusuk terakhir belakang, kemudian paha kaki
belakang, ada pertigaan begini, nah itu kita coblos pasti sebelah kiri pasti akan menggelembungkan. Kalau si gelembung itu kan membesar dari distensi lumen, nah dicoblos tegak lurus pasti langsung keluar. Nah itu namanya. Nah kemudian kalau seandainya katakanlah dikasih tetes tebu kebanyakan, sama dia akan bakteri-bakteri atau mikroorganisme pengurai karbohidrat ini pokoknya menjadi naik, sehingga hasil metabolismenya yaitu metabolitnya yaitu terutama CO2 itu jadi naik. Nah ini kalau tidak sebau belut, dan ini kalau ini lebih gampang langsung kempes. Kalau coblos langsung kempes. Kalau timpani atau belut enggak. Nah kemudian nanti di penanganan. Nah setelah itu kemudian penyebabnya udah dokumentasi, kemudian gejala klinis. Nah gejala klinis jelas. Gejala pada kembung itu mau belut maupun timpani itu perut sebelah kiri terjadi distensi atau pembesaran. Kemudian yang kedua pasti sesak nafas, namanya pendek. Kenapa? Karena volume rumen naik sehingga menekan diafragma menekan paru-paru, akhirnya menjadi sesak nafas. Makanya kematian di sini kematiannya bukan karena kembungnya, tapi karena paru-paru tertekan oleh isi volume rumen. Sehingga kemudian moncong hidung ini pasti kering. Moncong hidung kering, belum tentu pasti kering. Kenapa? Karena terjadi katakanlah dia berusaha inspirasi oksigen secukupnya sebanyak-banyaknya untuk memenuhi metabolismenya. Tetapi kenapa ya tadi? Karena dia sesak nafas. Moncong hidung pasti kering. Dan nafsu makan hilang total. Nafsu makan hampir tidak mau makan. Hampir tidak mau makan. Kemudian biasanya susah kencing juga. Jadi perut membesar sebelah kiri, kemudian sesak nafas, alur nafas pendek, moncong hidung kering, tidak mau makan sama sekali, dan susah kencing. Kemudian ambut, malas untuk berdiri karena saking sakitnya luar biasa. Jadi nyeri luar biasa. Nah kemudian ketika terjadi seperti itu, penanganan pertama kali apa? Pengobatannya adalah kita mengeluarkan dulu kotoran dari rektum. Dikeluarkan kotoran dulu untuk membantu katakanlah istilahnya plakus. Jadi keluarkan kotoran sebanyak-banyaknya, terutama yang di rektum. Nah, setelah itu kemudian untuk mempercepat itu dicoblos, harus di plank tadi. Lalu dicoblos dengan apa? Lebih baik jangan pakai trokar, cukup pakai kanul atau jarum 18G atau 16G. Tegak lurus sama. Kalau pakai drencher trokar itu mengakibatkan nanti lukanya selalu besar. Intinya kita hanya butuh menggunakan gas. Nah, cukup sebenarnya kan asal pakai itu tidak keluar. Nah, kenapa? Tujuannya ini biar nafasnya normal. Karena kalau gasnya tidak dikeluarkan, nafasnya kan sesak nafas. Sesak nafas ini akan mengakibatkan kematian. Jadi ini makanya harus dicoblos dengan kanul 18 atau 16G yang ukuran paling besar saja. Jadi luka tidak banyak. Nah sebelum kita coblos dilakukan dengan alkohol atau dengan betadine. Kenapa? Karena kan istilahnya kan kotor. Itu istilahnya kulit daripada sapi kan kotor. Kita coblos nanti kotornya masuk. Nah, jadi kita tapi ya biar belum masuk ya sebenarnya aman juga, rumah itu belum steril. Tapi artinya secara like artis keilmuan kedokteran harus sebelum kita mencoblos harus kita lap dengan alkohol, karena takutnya apa? Takutnya bisa tetanus. Tetanus kenapa? Bukan masuk ke rumahnya masalahnya, kepada pembuluh dan darah. Itu harus dilap. Nah setelah itu tidak cukup sampai situ, kita berikan obat kembung. Jadi kalau kotoran sudah dikeluarkan, kita coblos benar-benar sampai gasnya itu katakanlah istilahnya sudah keluar. Kemudian kita beri obat kembung. Contoh kalau di Timanek. Nah, kalau sapi 100 ml Timanek dikasih air hangat kurang lebih sampai 2 liter. Makin banyak makin bagus. Kenapa? Fungsi daripada kembung tadi menjebak atau menurunkan tegangan permukaan daripada gelembung-gelembung gas, sehingga otomatis gas itu sudah tidak akan bisa bergelembung ketika dikasih obat kembung. Gas itu sudah tidak bisa bergelembung karena ada
Jadi nggak akan bisa bergelembung lagi. Karena itu memang anti foam, jadi artinya anti busa. Nah kemudian setelah itu harus tetap disuntik dengan antibiotik. Nah, kalau perlu antibiotik itu dimasukkan ke dalam rumen. Untuk kasus kembung, satu-satunya pengobatan penyakit pada sapi yang antibiotik bisa per oral ya hanya kondisi kembung. Kenapa? Karena saat kembung ini memang jumlah populasi mikroorganisme bakteri terlalu tinggi, jadi perlu kasih antibiotik. Jadi yang minimal disuntik, tapi dimasukkan nggak apa-apa, dimasukkan tidak apa-apa untuk menekan jumlah populasi mikroorganisme yang mengakibatkan kembung karena dia menghasilkan gas terlalu banyak. Nah, kalau saya langsung dimasukkan ke saat kita gas tadi udah terakhir gasnya habis, kempes, dimasukkan antibiotik ke dalam rumen tapi diencerkan. Contoh dia 20 mili. Kalau itu nggak harus begitu berat badan kalau masuk rumen, cukup 10 mili juga nggak masalah. Nah 10 mili kemudian kasih air sebanyak-banyaknya, contoh kasih air sampai 100 mili. Yang penting apa? Sampai kemudian teraduk volume makin banyak atau dicampurkan dengan obat kembung juga boleh. Nah, kenapa? Tujuannya dia menekan jumlah populasi mikroba pada rumen. Jadi intinya itu. Nah, tetap dikasih kemudian disuntik apa? Vitamin B1. Kenapa? Pada saat kembung itu jadi atonilumen. Nah, itu tidak bergerak. Kondisi kembung kalau kita tekan rumen itu harusnya dalam kurang lebih 5 menit kan terjadi dorongan antara 5 sampai 7 kali. Saat kembung itu atoni, rumen tidak bergerak. Nah itu dibutuhkan vitamin saraf, yaitu vitamin kalau untuk khusus kembung itu vitamin B1 single untuk menormalkan. Dosisnya kurang lebih cuma 5 mili B1. Itu untuk sapi dengan berat babi 400 kg itu cukup 5 mili B1. Kalau nggak ada ya biotonik atau apa, tapi intinya yang mengandung B1 untuk menekan rumen dia normal. Jadi kalau sakitnya itu tadi antibiotik karena biar populasi mikroba dalam rumen menjadi menurun. Nah setelah itu kemudian ketika sudah hilang gas, hewan pasti langsung mau makan. Nah kalau belum mau makan masih rasa ngilu karena sakitnya, dicoba disuapin, harus disuapin. Kalau selama dia udah katakanlah istilahnya mau ngunyah, itu udah normal. Karena kalau jemu dia nggak mau. Dan ini harus masukkan ke kotak. Terutama kalau pada saat katakanlah kembung begini, sementara di stop dulu pemberian konsentral dan terus stop. Pemberiannya harus rumput juga jangan terlalu muda, harus rumput yang tua. Nah, kalau perlu jerami, kalau perlu hanya jerami. Nah, kalau jerami nggak doyan ya memang rumput tua tapi jangan rumput muda. Nah, berapa? Dalam 24 jam harus habis 10% kali berat badan. Jadi syukur-syukur pada saat kita mencoba itu minimal habis kurang lebih 5% kita. Nah, nanti sudah itu usahakan udah berdiri kemudian diajak jalan-jalan exercise. Kenapa perlu exercise? Ini untuk reposisi, harus jalan-jalan. Dan nanti kalau ukurnya dia normal benar, itu dia satu dia defekasi, dia keluar BAB sendiri. 2 dia kemudian dia kencing. Nah kalau ukurnya kembung sembuh adalah nafas normal, kemudian BAB sendiri atau defekasi, kemudian dia kencing. Nah biasanya kalau paling es adalah kencing. Kalau udah kencing itu udah insya Allah itu sudah normal. Jadi lebih berarti pengobatan kausatif dengan antibiotik tadi ya beroral aksi intraluminal, kemudian yang kedua memberikan vitamin B1 untuk mengobati atau rumen biar rumennya geraknya normal, kemudian memberikan obat kembung karena untuk menekan gas yang ada dalam rumen. Obat kembung juga vital karena kalau hanya kasih antibiotik kasih obat kembung nggak bisa. Jadi artinya paling kita obat kembung karena intinya biar tidak mati adalah harus tidak boleh kembung. Artinya yang satu-satunya yang menekan kembung hanya obat kembung. Nah, kalau pahitnya nggak ada obat kembung bisa kita berikan semacam mentor minyak kayu putih. Tapi itu kalau diminum kan rasanya juga gimana? Nah, itu baru mineral masukkan ke dalam. Nah, kalau seandainya pahitnya tidak ada, pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih campur dengan
masukkan ke rumen. Cukupkan juga apa-apa. Nah, ingat kalau nyekok juga hati-hati. Nyekok kalau sampai katakanlah tidak digelonggong, nah ini bisa kesedak masuk ke paru-paru, masalah baru. Kalau nyekok harus ikuti refleks nelan. Jadi artinya kalau kelihatan di jagungnya dan gelonggong ya itu berarti dia masuk. Tidak boleh digelonggong. Nah, jadi kalau pinggir tidak spatium itu namanya nelan. Jadi tidak sekaligus nelan masuk dulu, masuk lagi. Jadi salah nyekoknya harus sekaligus. Kemudian yang lain adalah kurang lebih dalam waktu 7 hari jangan sampai diberikan konsentrat, berikan full rumput dulu, terutama rumput kasar yang tinggi yaitu rumput agak tua. Yang paling bagus adalah rumput kolonjono atau rumput gajah, itu paling bagus karena seratnya tinggi. Nah, kalau ekstrimnya kita memberikan hasil dari entah sudah kering maupun sudah basah. Kalau bisa ya jadi basah, kalau sudah kering sama sekali kan misalnya kan nanti malah bisa indikasi yang lain, rumen syarat. Nanti akan saya terangkan pada pokok pasangan yaitu lawannya kembung adalah rumen syarat. Beda sama gejalanya, cuma beda penyebab dan keadaannya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa membantu masyarakat peternak untuk mengobati penyakit kembung baik di sapi, kambing maupun domba. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.